mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan Kitabu At-Tauhid. Kitabu At-Tauhid. Nah, sebelum dilanjut Kitabu Tauhid, kita sudah mempelajari di sana ada 4 bab, Nah, kalau biasanya Ana sampaikan terlebih dahulu, kemudian Ana tes, sekarang Ana ingin sedikit tanya terlebih dahulu. Eh, Mbak atau Bu Roshida Baiduri, bisa dinyalakan mic-nya. Ada satu pertanyaan. Nah, apakah sudah? Tab, kalau mungkin tidak bisa, Bu Aisyah. Ya, Nah, coba sebutkan 4 bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebutkan 4 bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Al-ilmu bil murajah, ilmu itu dengan murajah. Sebelum kita lanjut ke depan, kita tahu terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebutkan, Bu. Bisa atau tidak ini? ini Fadlul Islam ya. Eh, ini yang Fadlul Islam atau Kita bertauhid. Kita bertauhid. kita Tauhid? Nah, Tahu Tauhid. Coba nah, bukunya. ayo, sudah 4 bab yang kita pelajari. Apakah bisa disebutkan 4 babnya apa saja? Eh, Sebentar. Keutamaan Tauhid. Keutamaan Tauhid. Siapa yang menerapkan Tauhid pasti masuk surga. Takut terjatuh dalam kesyirikan. Aduh, ya, itu ya. Dengar Baik. nggak? Bab yang pertama apa, Bu? Bisa disebutkan? Iya. Keutamaan Tauhid. Nah, oke. Terus bab yang kedua. Eh, Masuk surga tanpa hisab. Ini sepertinya nggak urut ya, nggak apa-apa. Terus, kemudian selanjutnya, Bu. Bab ketiga. Eh, Syirikan. Kesyirikan. Kurang satu bab, Bu. Bab pertama tentang apa? Tauhid. Tentang wajibnya bertauhid. Wajib. Nah, kalau kita lihat di situ cuman tentang kitabu at-tauhid, tentang tauhid. Tapi maksud dari mu'alif atau penulis di situ menuliskan dalil-dalil tersebut adalah untuk memberitahukan wajibnya bertauhid. Kemudian Mbak atau Bu Rashida, bisa dinyalakan mic-nya. Ada satu pertanyaan singkat mungkin. Ya, Ustadz. Nah, dari bab yang sudah disebutkan tadi, oleh Bu Aisyah Bilal, mungkin bisa disebutkan masing-masing faedah yang nanti dapatkan dari bab-bab tersebut. Nah, bisa atau tidak ini? Misalnya bab pertama, kewajiban bertauhid, faedahnya apa? Kemudian bab kedua, faedahnya apa? Fadol, apakah bisa? Ya, Ustadz, insya Allah. Untuk bab pertama, wajibnya bertauhid, faedah yang didapatkan yaitu diciptakannya jin dan manusia itu untuk mentauhidkan Allah. Kemudian bab Untuk kedua. bab yang kedua, yaitu keistimewaan tauhid. Keistimewaan tauhid itu faedah yang didapatkan adalah dosa-dosa kita diampuni karena kita bertauhid. Untuk bab yang ketiga, mengamalkan tauhid, kita bisa masuk surga tanpa hisab. Dan untuk bab yang keempat, faedah yang didapatkan yaitu kalau syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Syirik dosa yang sangat besar. Ahsan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya Mbak
Rashida dan Bu Aisyah. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan langsung melanjutkan bab 5 dan bab 6. Bab 5 dan bab 6. Mungkin di awal-awal pembahasannya masih secara umum. Masih secara umum berkaitan dengan tauhid, syirik, bahaya pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Tapi nanti semakin ke depan akan semakin terperinci atau akan semakin masalahnya dibahas satu persatu. Misalnya tentang menyembelih, tentang berdoa, dan lain semisalnya. Anak izin share screen terlebih dahulu sebentar. Kita sudah sampai bab ke-5. Sebentar. Kita sudah sampai bab ke-5. Bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang mengajak atau mendakwahkan la ilaha illallah. Nah, mengajak atau mendakwahkan la ilaha illallah. Nah, mungkin Ana akan sedikit beri faedah di sini tentang kata doa atau da'a, ya da'a. Mungkin yang udah atau yang sudah pernah belajar bahasa Arab di sini bisa mengambil faedahnya, faedahnya. Kalau da'a ya da'u itu bertemu dengan ila, maka maknanya bisa di sini mengajak atau mendakwahkan, mendakwahkan. Akan tapi apabila da'a ya da'u langsung ketemu objeknya, misalnya da'a Allah, nah, maka di sini maknanya adalah berdoa kepada. Apabila di sana terdapat huruf jar lam, da'a lillahi, jangan lillahi, da'a li Muhammad, da'a li Muhammad, maka maknanya adalah mendoakan kebaikan untuk Muhammad, pakai huruf lam. Tapi kalau da'a ala Muhammad, maka maknanya di sini adalah mendoakan keburukan untuk Muhammad, pakai ala. Tapi kalau da'a di sini langsung objeknya yang biasanya berharokat fathah atau kedudukannya mansub, maka ini maknanya adalah berdoa kepada. Itu sedikit faedah mungkin tambahan bagi yang sudah bisa bahasa Arab. Nah, ini penting karena nanti ada banyak pembahasan ulama dan mereka menggunakan kalimat da'a atau doa atau dakwah. Mereka menggunakan kata itu, da'a ya da'u. Ala kulli hal. Kita masuk ke dalil yang pertama. Wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah. Nah. Artinya adalah katakanlah hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa pada jalan tersebut? Ad'u ilallah, aku mengajak atau mendakwahkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ay ala ilmin. Ala ilmin, dengan ilmu, ilmu. Jadi enggak sekedar berdakwah, enggak sekedar berdakwah tanpa ilmu, asal ngomong, tapi dengan basir, dengan ilmu. Ana wa manit taba'ani, aku dan siapa yang mengikuti diriku. Maka di sini kita akan masuk coba ke syarahnya. Yang pertama, kenapa didatangkan dalil tersebut? Bisa fokusnya pada kata-kata qul hadhihi sabili. Katakan ini adalah jalanku, yakni menyeru kepada dawata tauhid atau la ilaha illallah.
ay sabilu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sabiluhu ad-da'watu ila tauhidillah. Nah, di sini jalanku di sini jalan siapa? Yakni jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa metodenya? Ad-da'watu ila tauhidillah. Mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadda' ila tauhid min ba'dihi muqtadin bih. Nah, maka hendaknya orang-orang yang mengajak kepada tauhid setelah Nabi Muhammad SAW, yakni para dai kita di sini, baik itu ke keluarga kita dan lain semisalnya, min ba'dihi setelah kematian Nabi SAW, muqtadin bih, hendaknya kita apa? Meneladani beliau, meneladani Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Jadi mendakwahkan tauhid, tidak adalah faedah yang bisa kita ambil. Mendakwahkan tauhid adalah hadhihi sabili, adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang ingin mengajak kepada tauhid harus apa? Meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita dapatkan juga di sini apa? Pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ad'u ilallah ala basirah." Aku mengajak atau mendakwahkan untuk kembali kepada Allah ala basirah, ala ilmin, di atas ilmu, dengan ilmu. Fad-da'watul mamduhatu hiyal kainatu ala basirah. Nah, dakwah yang bagaimana sih yang dipuji, yang bagus gitu, yang sesuai syariat adalah dakwah yang ala basirah, yang ada di atas ilmu, yang ada di atas ilmu. Wala basirata a'dhama minad da'wati ila at-tauhid. Wad-da'watu al-maslubatu ad-da'wata ila tauhid da'watun matmusatun la khaira fiha. Nah, jadi kita harus berdakwah di atas ilmu, tidak sembarangan, ala basirah. Nah, dalil yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Nah, di sini masih berkaitan dengan dakwah la ilaha illallah. Tapi di sini akan kita mendapatkan bagaimana sih cara mendakwahkan la ilaha illallah, atau berdakwah dalam Islam itu bagaimana, berdakwah dalam Islam itu bagaimana. Jadi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Beliau ini lamma ba'atha Mu'adzan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ilal Yaman, ke negeri Yaman. Qala lahu, berkata kepadanya. Kalau bahasa kita mungkin di briefing terlebih dahulu, nggak asal dilepas gitu. Apa? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ya Mu'adz, engkau, kalau bahasa kita mungkin ya Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok kaum yang mereka berasal dari siapa? Ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Oleh karena itu, hendaklah hal pertama, awwala ma tad'uuhum ilaihi, hal pertama yang engkau dakwahkan mereka apa? Syahadatu alla ilaha illallah, adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain disebutkan lafadznya bagaimana? Illa an yuwahhidullaha. Afwan. Hendaklah awal atau hal pertama yang dilakukan adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau saja mereka ini ata'uka, mentaatimu, lidzalika, di hal tersebut. Nah, jadi tahapan dakwah yang pertama adalah dakwah kepada tauhid. Syahadat, syahadat.
Ini mungkin analoginya kalau di dunia kedokteran itu adalah ketika terjadi apa banyak kerusakan atau penyakit, untuk diobati mana yang paling penting, mana yang paling penting. Semisal ada luka kecil, ada seorang mungkin di mana? Ada seseorang di sini, dia mengalami luka di tangannya, luka tergores saja misalnya, tergores atau luka bakar yang yang tidak terlalu tidak terlalu panjang, hanya kecil dan lain semisalnya. Kemudian dia juga terkena benturan di kepalanya yang menyebabkan dia gegar otak misalnya, otak. Nah, di sini yang harus ditolong terlebih dahulu bukanlah mengobati tangannya ini yang terluka kecil saja seperti itu. Akan tetapi yang di tangannya adalah penanganan terhadap kepalanya ini, penanganan terhadap kepalanya. Nah, apakah berarti menangani kepala ini atau mengobati kepala ini menyebabkan kita tidak usah mengobati tangan? Tidak. Yani yang pertama kita lakukan adalah kita tangani dulu kepalanya, kemudian baru kita tangani dulu tangannya, kemudian bagian lain yang juga paling penting dan paling penting. Nah, itu juga berkaitan dengan dakwah di sini. Hal yang esensi yang paling penting yang harus diperbaiki apa? Ya ini tentang tauhid, tentang syahadatnya. Bagaimana orang ini bisa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana orang ini mengenali kesyirikan? Bagaimana orang ini menjauhi kesyirikan dan lain semisalnya? Bukan hal-hal yang mungkin fikih, khilaf dan lain semisalnya. Iya, itu adalah hal yang bagus juga untuk diperbaiki. Bahkan ketika kita memiliki ilmunya, kita harus membagi ilmu tersebut. Kita harus memberitakan. Akan tetapi, hendaknya bersabar. Kita dahulukan yang paling penting. Penting. Jangan sampai misalnya ini ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita mencoba membetulkan yang 10 ini, tapi kita dengan membetulkan 10 ini kita malah tidak bisa merubah nomor satunya. Nah, di sini tentu ini bukanlah pilihan yang bijak. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tidak meridoi semua maksiat yang dilakukan. Itu hal yang sudah harus dipastikan. Kita tidak meridoi seluruh maksiat yang dilakukan. Akan tetapi dalam mengobati, kita obati perlahan-lahan. Oh, bapak ini, ibu ini masih menyembah patung, atau mungkin kalau zaman sekarang agak susah menyembah patung gitu ya, secara terang-terangan. Bapak ini berdoa kepada selain Allah. Nah, itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Daripada misalnya Mas Pulin Oh, misalnya Fulan atau Fulana ini suka marah dan lain semisalnya. Itu adalah hal yang bisa ditunda terlebih dahulu pengobatannya. Tapi ini, apabila seseorang mati dalam keadaan tauhidnya tidak benar, dan dia melakukan kesyirikan, maka sebaik apapun dia, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal pertama yang harus didahulukan tauhid. Nah, baru bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inhum ata'uka lidzalika, kalau sanya mereka telah mentaatimu di dalam hal ini, tauhid ini, fa'limhum, nah, baru kasih tahu apa? Annallaha iftaradu alaihim khamsa sholawatin, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka wajib sholat 5 waktu. Jadi yang kedua sholat fi kulli yaumin wa lailatin, setiap harinya. Setelah mau bertauhid, setelah sholatnya benar, fa inhum atau lidzalika, kalau misalnya mereka ini mentaati engkau pada hal tersebut, ya udah benar maksudnya. Fa'limhum, maka beritahukanlah mereka atau ajarkanlah mereka apa? Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftaradu alaihim, mewajibkan atas mereka
sodakotan, sodakoh. Nah, sodakoh di sini maksudnya zakat ya. Zakat, zakat. Mewajibkan atas mereka zakat. Yang bagaimana sodakohnya atau zakatnya ini? Sebentar. Tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kayanya. Nah, orang-orang yang memiliki harta sampai nisab dan terpenuhi haulnya. Faturaddu ala fuqaraihim, lalu apa? Zakat tersebut diberikan kepada al-fuqara al-faqir, orang yang miskin. Berarti yang kedua zakat. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau misalnya mereka mentaati engkau pada hal tersebut apa? Fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Hati-hati terhadap harta mereka yang paling berharga, harta mereka yang paling mereka sayang, yang paling bagus. Apa maksudnya? Jangan mengambil zakat dari harta yang paling bagus dari mereka, harta yang paling mereka sayangi, yang paling mereka nggak rela buat keluarkan gitu. Jadi ambil yang tengah-tengah gitu, jangan berlebihan. Wattaqi da'watal madlum. Nah, di sini bisa kita ambil faedah Islam apa? Islam memperhatikan perasaan seseorang atau manusia. Wattaqi da'watal madlum. Nah, dan berhati-hatilah terhadap apa? Da'watal madlum. Doanya orang yang dizolimi. Doanya orang yang dizolimi. Kenapa kita berhati-hati? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sanya doa orang yang didolimi ini tidak ada hijab antara doa tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doanya mustajab. Maka hendaknya kita berusaha untuk tidak mendolimi orang lain, tidak mendolimi orang lain. Karena apa? Nanti resikonya atau bayarannya, dia memiliki doa yang mustajab, dan kita takutkan apabila dia berdoa dengan sesuatu yang merugikan kita, maka doa tersebut mustajab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita selalu berusaha untuk apa? Adil, tidak melakukan kezaliman. Itu di antara metode. Itu adalah metode dalam berdakwah. Jadi yang pertama adalah doa ila syahadati la ilaha illallah, yakni tauhid atau syahadat. Tab walahuma an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau tiana rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasul." Besok nih, dalam peperangan ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tiana rayata, aku akan berikan bendera besok ini pada seorang rojulan, seorang pria." Prianya di sini nggak main-main. Apa pria yang di sini? Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yang dia, pria ini, mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak cukup di situ apa? Dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Masya Allah, sungguh kenikmatan, sungguh hal yang sangat luar biasa. Dikabarkan oleh Nabi SAW, as-sadiqul masduq, yang mana Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa? Nabi memberitakan bahwasanya orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayh. Yaftahullahu ala yadayh. Allah akan membukakan atas tangannya, atau menaklukkan dengan tangannya. Fabatan nasu. Lalu setelah disebutkan hal ini Nabi SAW bersabda, ini yang disabdakan beliau, fabatan nasu. Lalu manusia apa? Bermalam, atau bisa dibilang bermalam. Yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha.
mereka memikirkan siapa sih yang akan diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma asbahu, dan ketika telah masuk waktu pagi nih, godau ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Demi mendapatkan jawaban. Siapa sih lelaki yang sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan begitu? Lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Kulluhum yarju an yu'toha. Setiap dari mereka ini yarju an yu'toha, itu berharap mereka adalah orang yang diberikan bendera tersebut. Karena apa? Karena keutamanya, Nabi sudah memberitahukan bahwasanya orang ini dicintai Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainaih. Lalu disebutkan, oh Ali, kalau bahasa kita mungkinnya, dia matanya sedang sakit, matanya sedang sakit. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Lalu diutuslah utusan kepadanya dan didatangkan si Ali ini. Fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam basako. Apa basako? Lupa saya. Sebentar. Basako itu antara basako ya basako type. Anda lanjut. Nah, tadi didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib apa? Matanya sakit. Kemudian fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniupkan ditiup kedua matanya. Wa da'a lahu, dan Nabi berdoa. Nih, da'a pakai huruf lam. Berdoa kebaikan untuknya, yakni mendoakan kesembuhan untuk Ali bin Abi Thalib. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'an. Lalu sembuhlah matanya seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya, sempurna itu biidnillahi ta'ala, masya Allah. Fa'atahur royata, lalu Nabi SAW memberikannya itu benderanya. Nah, ternyata yang diberikan bendera adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib pada siapa? Adalah rojulan yang Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala unfut ala rislika hatta tanzila bisahatika thumma du'uhum ilal Islam. Nah, disuruh maju kemudian ud'uhum ilal Islam, dan mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-na'ami. Nah, perang dalam Islam itu tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, bukan semata-mata untuk membunuh lawan, tapi untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kalau mereka ketika peperangan mereka masuk ke dalam Islam, ya sudah gitu, tidak ada hak bagi kita atau tidak ada kebenaran bagi kita untuk membunuhnya, karena tujuan kita adalah untuk memasukkan mereka ke dalam
Islam. Tsumma du'uhum ila Islam, ajak mereka ke Islam. Wa akhbirhum, dan beritahukan mereka apa yang diberitakan, bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dengan apa yang wajib atas mereka berupa hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga di antara hikmah di dalam berdakwah. Hikmah di dalam berdakwah. Akhbirhum bima yajibu, yang diberitahukan terlebih dahulu, yang didakwahkan terlebih dahulu adalah hal-hal yang memang wajib. Hal-hal yang memang wajib terlebih dahulu. Ini tapi tentu tergantung audiens ya, tergantung siapa yang kita dakwahkan. Kalau memang benar-benar dari nol atau awam, tentunya yang pertama kita dakwahkan adalah hal-hal yang wajib, yang yajibu, yang yajib. Kalau dilakukan kita mendapatkan pahala, kalau nggak dilakukan kita mendapatkan dosa. Sedangkan di sana ada hal-hal yang sunnah, sunnah bagus untuk mendapatkan sunnah, akan tetapi bertahap, bertahap. Karena sunnah tersebut apa? Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini di antara faedah dalam berdakwah. Dahulukan yang yajibu. Perhatikan kata-katanya, yajibu, yang wajib. Jangan terburu-buru, sabar. Sabar terlebih dahulu. Fawallahi, demi Allah. Nah, Nabi SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Nah, kalau sanya Allah bika, dengan sebabmu, memberikan hidayah kepada rajulan wahidan, satu orang pria, cuma satu loh ya, cuma satu. Khairun laka min humri an-na'ami. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah, daripada engkau mendapatkan harta yang sangat bagus, yang sangat cantik pada masa itu, yang sangat berharga. Itu tidak ada yang menandingi apa? Hidayah yang Allah berikan terhadap satu orang melalui diri kita. Mungkin di antara yang bisa kita lakukan dengan mudah, kita saat ini mendapatkan kenikmatan mengikuti kelas akidah, mungkin bisa diajak temannya, ataupun nggak harus kelas ini ya, ada kajian-kajian lain di luar sana gitu, kita ajak teman kita dan lain semisalnya. Siapa tahu eh, siapa tahu mic-nya. Nah, siapa tahu kecantol ataupun dia mendapatkan hidayah dengan sebab itu, maka itu adalah sebuah hal yang khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada harta yang sangat berharga, daripada harta yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita termasuk orang-orang yang menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah. Karena ketika kita menunjukkan hidayah atau kebaikan kepada orang lain, sebuah amal soleh, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, sebagaimana apa namanya, tapi kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia kerjakan, tanpa dikurangi sedikit pun, sedikit pun. Apabila kita menunjuki seseorang atau memulai sesuatu yang atau menunjuki seseorang terhadap sebuah kebaikan, sebuah amal soleh, kemudian orang tersebut melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang semisal tanpa dikurangi sedikit pun. Baik. Itu adalah cara di dalam berdakwah, di dalam Islam. Dahulukan yang intinya apa? Dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting, tidak asal-asalan, Nah, mungkin kalau kita kadang bingung gitu kan, kita ingin terjun di dalam dakwah, akan tetapi kita baru belajar, baru ini, baru itu. Dakwah itu banyak caranya. Tidak harus ngomong seperti ini mungkin di hadapan audiens, ataupun tidak harus di atas mimbar, ataupun tidak harus kita buat sendiri. Dakwah apa sih dakwah tadi? Doa ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada poster kajian di sana ataupun poster-poster dakwah dari mungkin saluran-saluran TV Sunnah dan lain semisal yang disebarkan, atau dari ikhwan-ikhwan kita, hendaknya kita share, kita share. Itu juga kita sedang mengajak untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin betapa banyak orang yang tadinya buka WA, main Instagram dan lain sebagainya, lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika membuka status kita misalnya, iya ya,
teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain semisal. Nah, hidayah tidak ada yang tahu, hidayah tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa menebar, kalau bahasa anak mungkin menebar umpan sebanyak mungkin, menebar jail sebanyak mungkin. Yang kita berharap nanti di akhirat kita bisa memanen hasilnya. Nas'alullah an yaj'alana minhum, yani mimman hasala ala thawabi man ittaba'al amal alladhi 'allamnahu. Dan bab yang keenam ini adalah babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka itu adalah orang-orang yang yad'una, mereka berdoa mencari wasilah terhadap Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Kita lihat ke terjemahannya. Tapi sebenarnya di syarah ini, di syarah Kitab Tauhid milik Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau setiap syarahnya beliau menambahkan maksud terjemah. Apa sih yang dimaksud oleh Syekh itu dalam mendatangkan bab ini? Dalam mendatangkan bab ini. Misalnya kemarin dahulu bab yang pertama kan tentang tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa dan lain semisal. Disebut oleh Syekh maksud terjemah itu adalah apa? Bayan wujub tauhid. Penjelasan wajibnya bertauhid. Nah, pada kali ini kita akan baca bayanu haqiqatit tauhid bitafsirihi wa idahi ma'na la ilaha illallah. Menjelaskan hakikat apa sih hakikat tauhid, bitafsirihi wa idahi ma'na la ilaha illallah, dengan mentafsirkannya dan menjelaskan makna la ilaha illallah. Fal muradu bit tauhid. Nah, bagaimana yang sudah lewat ya, kalau ada kata-kata tauhid biasanya dimaksud apa? Tauhidul ibadah, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Li'annahul maqsudu bidzati fi tasnifil kitab dzakara Ibnu Qasim al-Asimi fi hasyatihi ala tauhid. Ala kulli hal. Dalil yang pertama, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Apa sih yang dimaksud dari didatangkan ayat ini berkaitan dengan bab ini? Berkaitan dengan bab ini. Ya, ini bab apa? Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Yada'una, pada kata-kata sini, mulai dari sini. Nah, mereka ini berdoa dan mengharapkan wasilah kepada Rabb mereka, siapa yang mereka yang paling dekat. Fa haqiqatut tauhid ifradullahi wahdahu fil ibadah. Hakikat dari tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam peribadatan. Wa tawajjuh ilaihi, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i al-mu'adzabuna 'inda nasi minal anbiya'i wal malaikati was shalihin hum mutawajjihuna ila Allahi yuriduna minhu. Nah, kemudian dalil yang kedua. Wa dalilul tsani wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Nah, di ayat ini disebutkan sih apa sih makna dari tauhid atau makna dari syahadat la ilaha illallah. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan diriku. Inilah tafsir dari tauhid. Nah, kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah, yang mana ini adalah apa? Ini adalah kalimat tauhid. Itu terdiri dari dua rukun.
dua rukun. Rukun yang pertama di sini. Ini an-nafyu. yakni meniadakan. Rukun yang kedua di sini, yakni al-itsbatu, yakni menetapkan. Menetapkan. Nah, kita lihat di ayat ini. Innani bara'um mimma ta'budun. Nah, di sini berarti aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di sini terkandung atau termasuk rukun yang pertama. Jadi, ini meniadakan. Tidak ada yang benar atau kita berlepas diri dari segala sesembahan. Illalladzi fataroni, kecuali yang telah menciptakan diriku. Berarti di sini al-itsbat atau penetapan. Ini peniadaan. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nah, mereka menjadikan ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa sih yang dimaksud dari ayat ini, didatangkan ayat ini? Faja'alallahu azza wa jalla ibadatahu ifradahu bitauhid annaha hiyallati umira biha ahlul kitab wa qad hadza biqaulihi la ilaha illa hu thumma akadahu bitanzihi nafsihi amma yasna'uhu al-musyrikuna min du'ai ghairihi faqala subhanahu amma yusyrikun. Jadi ini adalah yang dimaksud dari mu'alif, yakni fi tatimmatiha, pada akhir ayatnya, pada akhir ayatnya. Kalau disebutkan di awal ini, bahwasanya mereka itu menjadikan banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada ayat selanjutnya, seperti disebutkan sini fitatim matiha, ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Nah, ini adalah tafsir dari tauhid. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Jadi meniadakan, kemudian menetapkan satu-satunya siapa? La ilaha illahu. Subhanahu amma yusyrikun. Kita berlari ke ayat selanjutnya. Wa qawlihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Nah, dan di antara manusia ada siapa? Ada yang manyattakhidhu min dunillahi andan, mengambil siapa? Sesembahan, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita enggak cukup maksud apa? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka ini yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesembahannya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Naudzubillah min dalik. Nah, yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tapi orang-orang yang beriman bagaimana mauqifnya? Asyaddu hubban lillah. Mereka kecintaan terhadap Allah lebih besar. Fa hakikatut tauhid, maka hakikat dari tauhid apa? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan peribadatan. Wa huwa alladzi fa'alahu al-mu'minuna fi mahabbatihim lahu fi qoulihi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Fahum yufridu bimahabbatihim wa la yusyrikuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi halil musyrikin alladziina yas'umuna annahum yuhibbuna Allah thumma yuhibbuna alihatan yata'allahuna laha min dunihi.
Nah, jadi kita harus mencintai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nah, kita mendahulukan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, wa fis sahihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah tapi nggak sekedar berkata, apa konsekuensinya? Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia tidak meyakini, dia mengkafiri, dia meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang benar, semuanya salah. Apa dapatnya? Haruma maluhu wa damuhu, dijaga dia. Darahnya haruma, hartanya haruma, wadamuhu, dan begitu pula darahnya nggak boleh asal ditumpahkan. Karena dia adalah orang Islam, Wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan hisabnya atau perhitungannya adalah terhadap Allah azza wa jalla. Kita baca di sini apa penjelasan dari mu'alif hafizahullah ta'ala. Ada dua sisi. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man qala la ilaha illallah ay qaulan muqarinan i'tiqadahu wa ma'naha wa 'amalahu bimuqtadaha. Nah, jadi barang siapa yang berkata la ilaha illallah tapi enggak sekedar berkata, apa? Qaulan muqarinan, sebuah perkataan yang digandengkan dengan apa? I'tiqadahu, dengan keyakinan, wa ma'naha, dan meresapi maknanya, wa amalahu wa amilahu bi apa ini? Muqtadaha, dan mengamalkan apa konsekuensinya. Apa tadi ulangi. Qaulan muqarinan i'taqadahu ma'naha wa amilahu bimuqtadaha min itsbatil ibadati lillahi wahda. Berupa apa? Berupa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafiha an ghairiha, dan menafikan atau meniadakan apa? Ibadah ini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza tafsiru'an. Ini adalah makna dari tauhid. Jadi dari kata-kata qala di sini bukan hanya sekedar berkata tok. Nah, tapi berkata dan lain-lainnya gitu, meyakini, kemudian beramal dan lain semisal. Karena kalau cuma berkata, orang munafik juga banyak yang berkata, maka tapi tidaklah berguna tauhid mereka atau ikrar mereka hanya yang di mulut. Wal akhar fi qoulihi, dan sisi yang lain pada sabda beliau, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkafiri atau tidak setuju, tidak meyakini, meniadakan, menganggap itu batil, bima yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna tauhid, karena sesungguhnya tauhid itu apa? La yasihhu, tidaklah sah illa bi ibtali ibadati ghairillah. Tauhid itu tidak akan terrealisasi, tidak akan sah kecuali dengan ibtal, kecuali dengan membatalkan, meniadakan. Apa yang ditiadakan? Ibadati ghairillah, peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsekuensinya kalau kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meniadakan peribadatan atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Baik, kita mendapatkan 2 bab kali ini, tambahan yang Masya Allah cukup berharga, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kalau kata orang. Jadi belajar itu perlu
bertahap dan sabar, perlu bertahap dan sabar. Jadi jangan kita harap dengan satu pertemuan kita langsung melahap semua faidah, kita masukkan, ingin tahu ini itu, ingin belum tambahan, kurang-kurangan kali-kalian dan semisalnya, baru nanti naik ujungnya aljabar, naik ujungnya dan lain semisalnya. Begitu pula di dalam belajar agama, kita belajar dari dasarnya terlebih dahulu, dari yang mudah, kemudian nanti naik dan lain semisalnya. Mana di antaranya yang dapat kita harapkan adalah ilmu kita kokoh dan tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bab ketiga tadi kita sudah mempelajari tentang doa ila syahadatil la ilaha illallah, mendakwahkan atau mengajak kepada la ilaha illallah. Di antara faedah yang kita dapatkan bahwasanya itu adalah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dapati cara berdakwah, yakni kita mengutamakan la ilaha illallah. Kemudian dalam peperangan itu yang diutamakan adalah menegakkan la ilaha illallah, bukan membunuh musuh. Jadi kalau musuhnya sudah masuk Islam, ya sudah. Ya sudah, kita terima dan dengan senang hati tentunya. Terima dengan senang hati. Kemudian bab ke-6, kita pelajari makna. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan syahadat la ilaha illallah tadi sudah disebutkan. Di antaranya kita berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Kemudian kita hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mendahulukan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkata, tidak hanya berkata, tapi kita meyakini, mengamalkan konsekuensinya dan lain semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita telah menyelesaikan 2 bab selanjutnya, bab 5 dan bab 6. Pada pertemuan kali ini mungkin langsung saja Ana buka sesi tanya jawab. Buka sesi tanya jawab. Padahal apabila ada yang ingin bertanya, silakan bisa dinyalakan mic-nya atau mungkin diangkat terlebih dahulu tangannya atau raise hand. Padahal Pekan depan hari Ahad ya Ustadz ya? Nah, insya Allah untuk pekan depan kita alhamdulillah sudah mulai kondusif kembali lagi ke hari Ahad. Ana ucapkan jazakumullah khairan terhadap pemaklumannya dan penerimaan udzur Ana yang Ana minta waktu mundur menjadi hari Sabtu, tapi insya Allah pekan depan kita kembali di hari Ahad malam Senin, insya Allah. Fadol, apabila ada yang ingin ditanyakan terhadap materi kita malam ini, ya ini berkaitan dengan dakwah dan apa itu tauhid dan la ilaha illallah. Ya, kami berikan 1 menit ya Ustadz bertanya. Monggo. Yaitu ada Bapak Komarudin Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kabar Masya Ustaz? Alhamdulillah. Kita sudah belajar lancar. Gimana Pak? Ustaz. Afwan Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Terkait dengan tadi kan disampaikan Ustaz tadi banyak model kita berdakwah untuk menegakkan kalimat tauhid lah. Nah, ada kalanya tapi di dalam posisi kita berdakwah ada pandangan bahwa kita harus mencapai suatu ilmu tertentu atau mencapai suatu pendidikan tertentu, misalnya pendidikan agama atau melalui lulusan pondok atau apapun lah istilahnya seperti itu. Jadi ada pandangan seperti itu. Nah, sedangkan di satu sisi misalnya kita nih belajar ini kan dengan tanpa melalui pendidikan yang sifatnya adalah sifat yang belajar secara agama dalam arti melalui pondok ataupun melalui pendidikan tinggi ilmu agama misalnya seperti itu. Nah, dengan kondisi itu bagaimana kita menyikapi ketika kita ingin berdakwah tapi dengan ilmu yang kita miliki, dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, pertama. Yang kedua adalah ketika ada jangan ketika berdakwah tapi kita mungkin ada
ada orang misalnya ada yang ingin mungkin ini sudah pernah juga di India, artinya ada yang memang menyampaikan terkait dengan dalil-dalil yang lain yang mungkin kita belum sampai ke dalam dalil tersebut. Misalnya kita mendengar hadis-hadis tersebut. Nah, ketika kita belum tahu itu apakah nanti kita bisa mencari, karena ini kan ada ibaratnya ada searching ya Ustadz. Kalau saya lihat itu apakah dengan mencari apa namanya itu bisa menjadi bagian kita di dalam mendapatkan ilmu yang awalnya mungkin kita tidak tahu karena kita belum sampai mencari ilmu secara luas seperti itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Mungkin demikian dari saya. Masya Allah Pak Komarudin. Barakallahu fiikum. Ini pertanyaan tentang berdakwah. Bagaimana cara kita berdakwah intinya dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu berbeda-beda. Apakah kita harus mencapai suatu tingkatan ilmu terlebih dahulu dan lain semisalnya. Kalau bisa Anda utarakan jawabannya adalah semuanya tergantung Pak Komar, semuanya tergantung. Berdakwah kepada anak kecil berbeda dengan berdakwah kepada orang tua. Berdakwah kepada anak TK berbeda dengan berdakwah kepada anakku kuliah. Nah, berdakwah kepada orang desa misalnya atau orang desa berbeda dengan berdakwah kepada orang kota. Jadi semuanya tergantung siapa audiens kita dan bagaimana ilmu yang dibutuhkan. Anak akan mungkin jawab satu persatu tadi rincian-rinciannya. Apakah perlu mencapai jenjang pendidikan tertentu? Bisa dibilang perlu apabila memang yang kita dakwahkan tersebut itu memerlukan jenjang pendidikan tersebut. Misalnya sudah masuk ranah-ranah pembahasan yang sangat detail, yang mana ini memerlukan ketelitian, jam terbang dan lain semisalnya, yang mana itu bisa didapatkan dengan menempuh pendidikan misalnya, maka ini adalah hal yang perlu. Dan ketika topik pembahasannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal yang sudah rumit gitu, maka kita yang ilmunya belum sampai di situ, kita jangan memaksakan diri untuk ikut-ikutan, karena kita memang harus tahu diri, kita masing-masing harus tahu diri, oh saya ilmunya baru sampai segini gitu, untuk pembahasan ini saya belum bisa komen apa-apa, tapi ketika ada kebenaran kita perlu atau kita akan mengikuti apa yang dengan ilmu kita itu adalah hal yang benar. Tapi untuk pembahasan tertentu atau untuk mendakwahkan kepada suatu kaum atau mendakwahkan suatu ilmu gitu kan, maka memang itu tergantung lagi. Kalau memang diperlukan untuk mencapai suatu pendidikan, maka hendaknya kita menempuh pendidikan tersebut. Kalau tidak ya tidak. Contohnya begini mungkin. Maafkan tadi ada keluarga masuk terlebih dahulu. Tapi contohnya gini, mengajak orang untuk sholat itu juga termasuk berdakwah. Mas, Mbak, ayo sholat. Nah, itu kita tidak perlu memerlukan suatu ilmu yang, sholat itu mungkin dalilnya begini. Kalau nggak sholat dalilnya begini. Itu padahal juga termasuk dalam segi tetapi pada suatu pembahasan lain atau keadaan lain kita perlu memerlukan ilmu tentang apa yang sudah Anda sebutkan tadi. Sholat itu dalilnya begini, keutamanya begini, kalau orang tidak sholat itu keutamanya begini. Tapi intinya ala kulli hal Pak Komarudin, yang ini anak sampaikan adalah kita dakwah semampu kita sesuai batas ilmu yang kita miliki, sesuai kapasitas yang kita miliki. Kita berusaha tahu diri dan tidak berbicara atau tidak mendakwakan hal yang tidak kita ketahui. Tapi boleh kita berdakwah, tapi sesuai dengan kapasitas ilmu kita
masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu Pak Komarudin mungkin ya. Siap. Nah, yang lain mungkin bisa Anda berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin belum ada Ustaz. Kalau belum ada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya, nah ingatkan lagi, kita akan kembali ke hari Ahad malam Senin. Insya Allah, anak pribadi di sini berharap antum dan antuna sekalian istiqomah mengikuti kitab ini sampai selesai, karena yang di antara yang paling penting adalah kita rutin mengikuti kajian kitab. Kita rutin ikut kajian kitab, kita selesaikan sampai akhir supaya ilmu yang kita dapatkan bisa lebih utuh, tidak setengah-tengah, tidak comot sana, tidak comot sini, sehingga tidak kokoh keilmuan kita. Padahal kita sudah lama belajar misalnya. Tapi itu dari saya, semoga yang singkat ini bermanfaat. Ana mohon maaf apabila tidak ada keterlambatan kurang lebih 5 menit. Semoga kedepannya Ana bisa on time dan Ana usahakan untuk on time. Naktafi liqa ana bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa yakum.